Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal UH yang telah dikerjakan minggu lalu. Bagaimana caranya? Mari sama-sama kita simak. Soalnya adalah diberikan sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya A cm. P adalah titik tengah BC. Tentukanlah yang pertama, jarak titik P ke garis EG. Dan yang kedua, sin alfa antara garis AF dengan bidang BDHF. Nah, jadi untuk soal ini ada dua pertanyaan yang harus dikerjakan ya. Yang pertama, titik P itu adalah titik tengah dari BC. Jadi P di sini kita kasih nama ya. Kemudian untuk yang pertama adalah jarak titik P ke garis EG. Jadi kita tarik ke sebuah garis P ke garis EG ya. Kita tarik garis E ke G. Oke, kemudian kalau kita perhatikan ya, kaki-kakinya P ke G, misalkan kita tarik sebuah garis begini. Kemudian P ke E ini ya. Nah, kalau kita perhatikan ternyata ini adalah segitiga sebarang ya, karena panjang PG, GE dan EP tidak ada yang sama. Nah, kalau begitu kita akan menemukan jarak titik P ke garis EG itu berada di antara garis EG ya. Karena kalau di samping tidak ada yang siku-siku ya, tidak ada yang membentuk siku-siku. Di G tidak siku-siku, juga di E tidak siku-siku. Maka ini tentunya berada di tengah-tengah ya, tapi tidak tepat sekali di tengah ya. Kurang lebih seperti ini di sini. Nah, begitu. Dan ini siku-siku di sini. Ya. Kita kasih nama titiknya adalah misalkan titik M. Nah, itu ya yang ini. Oke, selanjutnya kita cari nilai-nilai dari panjang masing-masing sisi dari segitiga. Panjang EG ya, karena rusuknya adalah A, di sini A. Maka panjang EG adalah A akar 2 karena dia merupakan sebuah diagonal bidang. Kemudian panjang dari PG ya, panjang dari PG itu bisa dicari dengan menggunakan teorema Pythagoras. Di sini A, kemudian PC itu adalah setengah A ya. Nah, maka panjang PG sama dengan P adalah akar dari GC kuadrat ditambah dengan PC kuadrat. Nah, kemudian PG sama dengan akar dari GC nya adalah A kuadrat, kemudian PC nya adalah setengah A yang dikuadratkan ya. Kemudian PG ini A kuadrat, kemudian ini setengah dipangkatkan 2 ya. Setengah dipangkatkan 2 adalah 1/4, kemudian A pangkat 2 adalah A kuadrat. Maka PG sama dengan 5/4 A kuadrat ya. Nah, sampai di sini kita bisa mengeluarkan A kuadrat dan angka 4 nya karena memiliki
akar ya, maka PG sama dengan A ya, akar dari A kuadrat adalah A, kemudian akar dari 4 adalah 2, kemudian yang bersisa di dalam akar adalah 5. Jadi PG panjangnya adalah A per 2 akar 5. A per 2 akar 5 ya. Kemudian panjang dari EP yang belum diketahui ya, bisa kita cari di sini. Kita menggunakan segitiga EAP ya. Dan perlu diketahui bahwasanya panjang dari AP itu sama dengan panjang dari GP. Nah, kalau kita perhatikan sisinya, Pitagorasnya atau segitiga-sikunya, tingginya A dan alasnya adalah setengah A. Di sini juga begitu ya. Tingginya A dan alasnya adalah setengah A, BP-nya setengah A. Karena itu AP sama dengan GP. Kemudian EP kita dapat temukan dengan cara menggunakan rumus Pitagoras. Akar dari di sini siku-siku ya di A dengan menggunakan segitiga EAP. Segitiganya adalah EAP ya. Kemudian EP sama dengan EA kuadrat ditambah dengan AP kuadrat. Nah begitu. Kemudian EP sama dengan, kita masukkan angkanya, EA adalah A pastinya ya, karena kubus, A kuadrat, kemudian AP nya adalah A per 2 akar 5 kuadrat. Nah selanjutnya EP akar dari A kuadrat ditambah, ini kita pangkatkan 2 semuanya ya, A pangkat 2 pangkat dipangkatkan 2 menjadi 4, kemudian akar 5 pangkatkan 2 jadi 5 ya. Nah selanjutnya ini sama dengan disamakan penyebutnya ya, kita ambil sumbernya ada 4, kemudian di sini menjadi 4A kuadrat ditambah dengan 5A kuadrat tentunya ya, ini dimajukan ke depan. Kemudian kita jumlahkan ya, EP sama dengan 9A kuadrat per 4. Nah selanjutnya kita akarkan ya masing-masing angka ini. Akar dari 9 adalah 3, akar dari A kuadrat adalah A, kemudian akar dari 4 adalah 2. Jadi panjang EP itu adalah 3A per 2. 3A per 2. Nah sisi-sisinya sudah diketahui semuanya ya, sisi-sisi tiga dari EGP ya. Nah untuk selanjutnya kita akan pindahkan segitiga yang warna merah keluar ya. Kita lanjutkan di sini dengan posisi P berada di atas ya, ini kemudian ini gambarnya kurang lebih ya, kemudian kita hubungkan. Nah kemudian yang ditanya adalah yang ini. Di sini pasti siku-siku. Di sini adalah titik P, kemudian di sini adalah titik G, kemudian ini adalah titik E. Kemudian PG-nya panjang. Kemudian PG panjangnya adalah A per 2 akar 5, kemudian PE ya, kemudian PE nya adalah 3A per 2, kemudian untuk GE itu adalah A akar 2. Di sini kita kasih nama titik M tadi M nya.
yang ditanya. Selanjutnya kalau kita perhatikan, ini adalah segitiga sembarang yang siku-sikunya hanya berada satu di sini. Kemudian ini bisa kita bantu menyelesaikan dengan menggunakan dalil proyeksi. Dalil proyeksi yang bunyinya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AP. Ya. Di sini adalah sebagai A-nya, kemudian ini adalah C, kemudian ini adalah B. Dan di sini adalah P. Ya, P kecil ya, bedain ini P besar titik, ini P yang kita akan cari di sini ya. P titik ini. Selanjutnya kita akan masukkan angkanya. Pertama C kuadrat itu berarti A per 2 akar 5 dikuadratkan, kemudian A-nya adalah A akar 2 yang dikuadratkan, kemudian tambah B adalah 3A per 2 dikuadratkan, kemudian dikurang A dikurang 2A akar 2 kali P. Selanjutnya ini bisa kita cari hasilnya. A pangkat 2 berarti A pangkat 2, sini akar 5 pangkat 2 berarti 5, kemudian per 4 ya, sama dengan 2A pangkat 2, ini sama dengan 9A pangkat 2 per 4 ya, dikurang 2 akar 2 AP. Nah, selanjutnya kita pindahkan ruas yang ini ke sebelah kiri, jadi positif ya. 2 akar 2 AP sama dengan ini 2A pangkat 2 ditambah dengan 9A kuadrat per 4, kemudian dikurang yang ini ya, pindahkan ruas, 5A kuadrat dikurang 4. Oke, ini sama-sama 4 bisa kita kerjakan terlebih dahulu ya. Sama dengan 2A kuadrat yang ini ya, ditambah ini 9 dikurang 5 adalah 4 ya, berarti 4A kuadrat per 4. Kemudian bisa kita coret, jadi 2 akar 2 AP sama dengan 2A kuadrat ditambah A kuadrat. Iya, ini kesama dengan 3A kuadrat ya. Kemudian untuk AP, untuk P saja ya, untuk P saja berarti kita ruaskan sisanya menjadi 3A kuadrat bagi 2 akar 2A. Oke, ini A nya bisa kita coret. Nih, di sini tinggal A saja ya. Maka sama dengan 3 per 2 akar 2, ini 3A ya, 3A. Kemudian ini kita rasionalkan, sama-sama kita kali dengan akar 2, maka sama dengan 3A akar 2 per 2 kali 2 ya. Maka sama dengan jawabannya adalah 3 per 4A akar 2. Nah, itu baru P ya. Itu baru P. 3A akar 2 per 4. Ya, kemudian kita akan mencari PM, yaitu bisa menggunakan rumus Pythagoras biasa ya. PM adalah akar dari ini PE kuadrat dikurang dengan EM ya. Kuadrat menggunakan segitiga apa? Segitiga PEM, siku-siku di M ya. Kemudian kita masukkan angkanya. PM sama dengan akar dari PE nya adalah 3A per 2 kuadrat dikurang EM nya tadi adalah 3A akar 2 per 4
kuadrat. Nah, menarik ya. PM sama dengan akar dari ya, ini berarti adalah 9A kuadrat per 4 dikurang dengan ini 9 kali 2 18 ya, 18A kuadrat per 16 ya. Kemudian PM sama dengan akar dari sini 16, kemudian sini berarti 4 kali 9 adalah 36A kuadrat dikurang 18A kuadrat. Maka PM sama dengan akar dari 36 kurang 18 adalah 18A kuadrat per 16. Kemudian bisa kita kecilkan, sama-sama dibagi dengan 2 ya, 9 per 8A kuadrat. Maka PM ya, panjang PM itu adalah akar dari 9 3, kemudian akar dari A kuadrat adalah A, kemudian 8 itu adalah 4 kali 2 ya, 4 kali 2, maka sini 2 per akar 2 ya. 4-nya dikeluarkan ya, maka ini kita rasionalkan terakhir akar 2 per 2, maka jawabannya adalah PM sama dengan 3A akar 2 per akar 2 kali akar 2 kan 2 ya, maka 2 kali 2 sama dengan 4, maka jawabannya adalah 3A akar 2 per 4 ya. Semoga dapat dipahami ya.